Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini Pak Imin akan ajakin kalian semua traveling secara virtual ke negara Lebanon. Tahukah kalian jika Lebanon saat ini menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar? Selain menghadapi Israel, Lebanon juga menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah. Bahkan paling parah sepanjang sejarah Lebanon, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Lalu bagaimanakah kondisi Lebanon saat ini? Apakah mereka baik-baik saja? Kalau kalian mau tahu tentang kondisi Lebanon saat ini, yuk ikuti terus video ini sampai selesai teman-teman. Markiber, mari kita berkendara. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Pada zaman kuno, sekitar abad ke-20 sebelum Masehi, wilayah yang sekarang menjadi negara Lebanon ini dihuni oleh berbagai kelompok suku, seperti Fenisia, bangsa Ibrani, Mesir, Asyur, dan Babilonia. Dari beberapa kelompok suku dan bangsa tersebut, Fenisia terkenal sebagai pemimpin dalam perdagangan dan pengembangan maritim, dengan kota-kotanya yang utama seperti kota Byblos, Sidon, dan Tire yang menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Laut Tengah saat itu. Fenisia ini juga dikenal karena penemuan abjadnya teman-teman, yang kemudian diadopsi oleh bangsa Yunani dan berkembang menjadi sistem penulisan yang digunakan sampai hari ini. Selanjutnya, pada abad keempat sebelum Masehi, wilayah Lebanon menjadi bagian dari Kekaisaran Makedonia di bawah Alexander yang Agung. Kemudian jatuh ke tangan Kekaisaran Seleukia pada tahun 332 sebelum Masehi. Lalu ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 64 Masehi. Di saat Romawi berkuasa inilah, agama Kristen mulai berkembang di wilayah Lebanon ini teman-teman. Setelah itu dilanjutkan oleh Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 415 hingga direbut oleh pasukan Islam di bawah Kekhalifahan Rasyidun pada tahun 630. Nah, di saat zaman kekhalifahan inilah agama Islam juga mulai menyebar di wilayah ini teman-teman. Lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan dan belasan kerajaan Islam lainnya hingga pada tahun 1516 wilayah Lebanon jatuh ke tangan Ottoman. Pada saat itu di wilayah Lebanon ini sudah ada berbagai kelompok agama, yaitu Kristen Moronit, ada juga Druze, yaitu kelompok agama yang memecahkan diri dari Islam Syiah Ismailiyah yang didirikan pada abad ke-11. Pada saat Lebanon saat itu menjadi bawahan Kekhalifahan Fatimiyah, serta ada juga kelompok Islam Sunni dan Syiah. Dari kelompok-kelompok ini, Kristen Moronit dan Druze yang paling banyak gesekan teman-teman. Ketika awal tahun 1800-an, kekuatan Eropa itu mulai mengintervensi Ottoman. Dalam hal ini, dua kekuatan Eropa itu adalah Inggris dan Perancis. Dan benar saja teman-teman, karena Druze dan Kristen Moronit ini sering gesekan, ditambah intervensi dari Inggris dan Perancis, Lebanon akhirnya dibagi ke dalam dua wilayah berdasarkan kelompok agama pada tahun 1842. Inilah teman-teman penyebab konflik besar Lebanon selanjutnya yang terjadi pada tahun 1860 antara kelompok Kristen Moronit yang dibantu oleh pemerintah Perancis melawan Druze yang dibantu sebagian umat Islam Sunni dan Syiah. Dari perang inilah puluhan ribu penduduk Lebanon itu tewas. Hal ini juga akhirnya memicu Perancis ikut campur terlalu dalam. Dan benar saja teman-teman, setelah kekalahan Ottoman di dalam Perang Dunia Pertama, wilayah Lebanon diserahkan ke pendudukan Inggris dan Perancis. Dari tahun 1917 hingga dibentuk negara Lebanon Raya di bawah kependudukan Perancis pada tahun 1920. Lebanon akhirnya bisa memperoleh kemerdekaan penuh pada tanggal 22 November tahun 1943 dengan nama Republik Lebanon. Sayangnya pada tahun 1975 kembali meletus Perang Saudara yang awalnya diakibatkan oleh perebutan kekuasaan para elit politik Lebanon yang berbeda kelompok agama saat itu. Perang Saudara ini baru berakhir setelah 15 tahun peperangan teman-teman. Pertanyaannya kok bisa tiba-tiba berhenti? Alasannya karena telah disepakati perjanjian pembagian kekuasaan di pemerintahan dengan persentase 50-50 atau 50-50 antara Kristen dan Islam. Tuh kan, kalau dikasih jabatan para elit politik itu langsung diam. Tapi kasihan teman-teman rakyat yang menjadi korbannya. Nanti kita bahas di poin berikutnya. Berikut 14 fakta negara Lebanon.
Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Lebanon bernama lengkap Republik Lebanon dengan presiden sebagai kepala negara dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Lebanon memiliki ibu kota yang bernama Kota Beirut. Secara geografis, Lebanon berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di kawasan Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan negara Suriah di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Israel, di sebelah barat dengan Laut Mediterania, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Suriah. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 10.452 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 5.296.814 jiwa. Untuk agama, 63,1% penduduk Lebanon beragama Islam, 32,4% memeluk agama Kristen, serta 4,5% beragama Druze. Lalu untuk etnis, 95% penduduk Lebanon merupakan etnis Arab, 4% etnis Armenia, serta 1% sisanya merupakan etnis yang lain. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Lebanon adalah bahasa Arab dan bahasa Perancis. Untuk perekonomian, Lebanon ini merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Indeks pembangunan manusia di negara Lebanon menempati peringkat 109 dunia atau di atas Indonesia. Negara ini perekonomiannya sangat bertumpu pada tambang emas, produk perhiasan, bahan kimia, buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan makanan, produk kayu, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Uni Emirat Arab, Swiss, dan Kamerun. Sedangkan mata uang yang digunakan di sini bernama Pound Lebanon. Kurs 1 pound setara dengan 0,18 rupiah. Kehidupan di Lebanon. Lebanon merupakan negara dengan keragaman agama paling banyak di antara negara-negara lain di Timur Tengah, teman-teman. Pemerintah Lebanon juga mengakui secara resmi 18 sekte atau kelompok dari 4 agama, yaitu 4 sekte dari agama Islam, 12 sekte dari agama Kristen, 1 dari agama Druze, dan 1-nya dari Yahudi. Lebanon saat ini juga menghadapi masalah kebangkrutan ekonomi, teman-teman. Di poin berikutnya akan kita bahas. Sedangkan gaji UMR atau gaji minimum pekerja di negara Lebanon per Mei 2023 sebesar 8 juta pound Lebanon atau sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Lalu angka kemiskinan di negara ini menurut laporan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB sebelum krisis 2019, orang miskin di negara Lebanon hanya 25%. Namun saat ini saat terjadinya krisis, orang miskin di negara Lebanon meningkat drastis mencapai 82%. Negara bangkrut. Hampir sama nasibnya seperti negara Sri Lanka, teman-teman. Lebanon juga mengalami masalah yang serupa, yaitu gagal bayar hutang negara. Penyebabnya dikarenakan salah kelola negara. Begini awalnya, teman-teman. Pada tahun 2010 hingga 2019, rasio utang dengan PDB negara Lebanon semakin tinggi hingga menyentuh angka 171%. Gampangannya begini, utang kita itu 171% lebih besar daripada pendapatan. Contoh, gaji kita itu 1 juta rupiah tapi punya utang 1.710.000 rupiah. Jadi rasionya itu 171%. Nah, karena jumlah utangnya itu semakin besar, pemerintah Lebanon mulai menaikkan pajak-pajak. Sampai kalau orang Lebanon itu mau telepon di aplikasi smartphone seperti telepon pakai WhatsApp atau Facebook Messenger dikenai pajak sebesar $0,2 atau Rp3.000 per panggilan. Alasannya ya karena pemerintah Lebanon saat itu memang sangat butuh uang dari rakyat untuk membayar cicilan utangnya. Akhirnya, ratusan ribu masyarakat Lebanon itu marah dan akhirnya demonstrasi turun ke jalan menolak kenaikan pajak-pajak tersebut. Imbasnya, pemerintah Lebanon pun akhirnya gagal bayar utang atau galbay. Terus kenapa Min kalau galbay? Kan Lebanon akhirnya nggak bisa beli barang impor, teman-teman, terutama bahan pokok karena mereka tidak punya uang untuk membayar cicilan utangnya. Akhirnya naik tuh harga bahan-bahan kebutuhan pokok dari 5 hingga 10 kali lipat dari harga sebelumnya. Belum lagi ada pandemi yang saat itu menambah kekacauan di negara Lebanon, teman-teman.
Saat ini, mata uang pound Lebanon menjadi semakin tidak berharga. Dahulu tuh $1 Amerika setara dengan 1.500 pound Lebanon. Tapi saat ini $1 setara dengan 97.000 pound Lebanon. Nah, karena nilai mata uangnya itu sangat rendah, masyarakat Lebanon pun saat ini banyak yang meminta gajinya itu dibayar memakai uang kripto. Bahkan banyak toko di Lebanon yang jual belinya juga memakai mata uang kripto. Untuk menstabilkan perekonomian negaranya, pemerintah Lebanon akhirnya meminjam uang lagi untuk membayar utangnya. Kasihan ya teman-teman, semoga kondisi Lebanon semakin membaik. Impor makanan. Ini nih penyebab tingginya harga makanan di negara Lebanon teman-teman. Masyarakat di negara ini makanan pokoknya adalah roti-rotian dengan bahan baku berupa gandum. Nah, petani di Lebanon itu ternyata bukanlah petani gandum, melainkan petani buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena membutuhkan gandum untuk makanan pokoknya, Lebanon tuh akhirnya impor gandum dari negara Rusia dan Ukraina. 80% kebutuhan gandum di negara ini merupakan impor dari luar negeri, teman-teman. Ini kan miris banget. Seperti halnya negara kita juga kayak gitu, teman-teman. Penduduk Indonesia yang makanan pokoknya itu nasi, tapi berasnya masih impor dari Vietnam. Kan lucu. Pembagian kekuasaan. Di bab sejarah sudah Mimin jelaskan jika perang saudara di Lebanon pecah karena rebutan kekuasaan elit politik yang mengatasnamakan agama dan keyakinan. Namun perang itu berhasil damai pada tahun 1990 setelah perjanjian Taif yang isinya pembagian kekuasaan para elit politik beragama Islam dan Kristen dengan pembagian yang seimbang atau sama rata. Ternyata yang bikin rukun adalah kekuasaan, teman-teman. Sistemnya itu kayak begini. Jika presiden Lebanon beragama Kristen, maka Perdana Menterinya harus orang beragama Islam. Termasuk anggota DPR jumlahnya itu harus seimbang antara orang Kristen dan Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konflik berkedok agama seperti dahulu. Menarik ini teman-teman. Mungkin cara ini bisa dicoba di negara konflik berkedok agama atau sekte. Seperti negara Yaman contohnya. Antar sekte Sunni dan Syiah perang terus-terusan hingga hari ini. Sedih teman-teman. Hubungan dengan Israel. Tahukah kalian jika hubungan Israel dan Lebanon telah memanas sejak negara Israel didirikan pada tahun 1948? Dalam sebuah survei yang dilakukan terhadap penduduk di negara Lebanon, mereka itu ditanya tentang pandangannya terhadap Yahudi. Hasilnya, 97% penduduk di negara ini berpandangan negatif terhadap orang-orang Yahudi, teman-teman. Saat ini, sebuah kelompok bersenjata yang bernama Hizbullah menjadi ancaman bagi Israel. Hizbullah di negara Lebanon adalah organisasi partai politik sekaligus kelompok semi-militer yang berhaluan Islam Syiah. Beberapa negara bahkan melabeli Hizbullah ini sebagai kelompok teroris, yaitu Amerika Serikat, Israel, Kanada, dan Australia. Karena Hizbullah dan Israel itu terus bertikai, Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sampai membuat wilayah pembatas yang dinamakan sebagai security zone. Nih petanya teman-teman. Di wilayah security zone ini dijaga oleh tentara-tentara gabungan yang ditugaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. TNI milik negara kita Indonesia juga menjadi salah satu bagian dari pasukan gabungan ini. Berbahasa Perancis. Selain para penduduk bisa berbicara dalam bahasa Arab, tahukah kalian jika 40% penduduk Lebanon juga fasih berbicara bahasa Perancis? Bahkan saat ini 70% sekolah menengah di Lebanon menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar pembelajaran sekolah. Menarik ya teman-teman. Awal mulanya nih gara-gara kependudukan Perancis di Lebanon pada tahun 1920 sampai 1946. Bayangkan. Cuma dijajah 26 tahun saja, rakyat Lebanon kini fasih-fasih berbicara bahasa Perancis. Kota tertua di dunia. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Lebanon memiliki sebuah kota yang dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia. Kota ini bernama Kota Byblos atau Byblos dan masih dihuni oleh manusia sampai hari ini. Kota di tepi Laut Mediterania ini pertama kali tercatat di dalam catatan Mesir kuno sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Saat ini,
Kota Byblos ditinggali sekitar 100.000 jiwa dan dijadikan sebagai kota situs warisan dunia UNESCO. Negara Arab Kristen terbesar. Kalian jangan salah sangka ya teman-teman. Biasanya tuh kalau kita melihat orang Arab, apalagi kan ngomongnya itu bahasa Arab kan, pasti di pikiran kita, wah ini pasti orang Islam. Padahal itu salah besar teman-teman. Orang Arab itu juga banyak yang beragama lain selain Islam. Bisa beragama Kristen, Yahudi, bahkan yang tidak beragama juga ada teman-teman. Nah, Lebanon ini merupakan negara dengan persentase pemeluk agama Kristen terbesar di kawasan negara-negara Arab. Dengan 32,4% orang Kristen dari total penduduk negara Lebanon. Sedangkan pemeluk agama Islam di negara Lebanon sendiri sebesar 63,1%. Itu pun dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Islam Sunni 32,1% dan Islam Syiah 31%. Terus yang unik lagi nih teman-teman, di negara Lebanon ini juga ada Alkitab yang berbahasa Arab. Sampai-sampai nih teman-teman, ada kiai dari Indonesia yang salah baca, dikira Al-Quran ternyata itu adalah Injil. Lalu, bagaimana hubungan antara umat Islam dan Kristen di negara Lebanon saat ini? Dari data dan pengakuan warga Lebanon, sebagian besar mereka itu hidup berdampingan dan baik-baik saja. Apalagi di saat krisis seperti ini, mereka juga saling bersatu tolong-menolong. Pohon. Tahukah kalian teman-teman, jika bendera negara Lebanon ada gambar unik, yaitu terdapat gambar pohon di tengahnya. Unik banget ya teman-teman, dari seluruh negara-negara di dunia modern saat ini, ternyata hanya negara Lebanon saja yang terdapat gambar pohon di bendera negaranya. Emang itu pohon apa, Min? Ini adalah pohon cedar Lebanon teman-teman. Pohon ini memang habitatnya itu ada di negara Lebanon. Pohon cedar Lebanon ini biasanya dibuat untuk tanaman hias, furniture, konstruksi bangunan hingga kerajinan tangan. Serta pohon ini menjadi simbol nasional negara Lebanon. Terpencar-pencar. Patut kalian ketahui teman-teman, jika orang Lebanon itu banyak yang terpencar-pencar ke berbagai penjuru dunia. Penyebabnya dikarenakan Perang Saudara Lebanon pada tahun 1860. Saat itu ribuan orang tewas di dalam Perang Saudara itu teman-teman. Diperkirakan jumlah diaspora Lebanon di luar negeri saat ini berkisar antara 4-14 juta orang. Sedangkan orang Lebanon di negara Lebanon sendiri jumlahnya hanya 4,7 juta orang saja. Orang Lebanon di luar negeri paling banyak itu berada di negara Brazil teman-teman. Jumlahnya sekitar 7 juta jiwa. Wow. Beda dari yang lain. Kalau kalian mendengar negara Timur Tengah, pasti di benak kalian adalah padang pasir dan hewan unta. Ya kan teman-teman? Ternyata Lebanon adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak memiliki gurun pasir dan onta. Selain itu, cuaca di negara ini juga lebih sejuk dibandingkan negara Timur Tengah lainnya teman-teman. Cuaca di negara ini berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Sejuk juga kan teman-teman? Wisata di Lebanon. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting di negara Lebanon teman-teman, dengan menyumbangkan kurang lebih 8% dari total PDB negaranya. Wisata di negara Lebanon ini ternyata juga banyak yang bagus-bagus. Saking indahnya sampai Lebanon tuh dijuluki sebagai mutiara dari Timur Tengah. Kalau kalian nggak percaya, yuk langsung saja Mimin ajak kalian semua jalan-jalan berkeliling Lebanon. Yang pertama, kita akan mengunjungi kota Byblos, atau nama lainnya adalah kota Jubail. Nih, letaknya di sini. Kota yang sangat tua ini telah dihuni oleh manusia pada tahun 8800 sebelum Masehi dan hingga saat ini masih ditinggali teman-teman. Kalian bisa juga mampir ke reruntuhan kota kuno Byblos. Tempat ini nih di zaman dahulu dipakai sebagai pusat perdagangan pada masa Mesir kuno, bangsa Fenisia hingga Kekaisaran Romawi.
Kota ini juga dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO, serta ditetapkan sebagai salah satu kota tertua di dunia. Kalian yang suka sejarah, kalian wajib mampir ke kota ini. Kita berpindah, yang kedua kita akan mengunjungi kota Batroun. Letaknya ada di sini teman-teman. Kota ini memiliki pesona pantainya yang cakep. Suasana kotanya juga keren. Kita berpindah lagi teman-teman. Yang ketiga kita akan mengunjungi kota Anfeh. Anfeh ya, bukan aneh. Lokasinya di sini. Kota Anfeh dijuluki sebagai Yunaninya Lebanon. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di kota ini menganut agama Kristen Ortodoks Yunani. Kota Anfeh juga unik sekali teman-teman. Bangunan di sini nih mirip kayak Santorini di Yunani. Kita sekarang akan berwisata alam teman-teman. Kali ini lokasinya di kota Tanaurin. Petanya di sini. Tuh, view pemandangan alamnya itu benar-benar cakep. Di perjalanan, view gunungnya juga nggak kaleng-kaleng. Kita jalan terus ke utara ya teman-teman. Tinggal ikuti jalan sampai ketemu kota Becre. Di sini juga terdapat danau kecil yang airnya itu sangat jernih. Kita lanjutkan hingga sampai ke kota Eden yang sangat eksotis. Nih, letaknya di sini. Di kota ini yang paling menyenangkan kalau lihat sunsetnya teman-teman. The best. Next, bagi kalian yang suka wisata sejarah, kalian wajib mampir ke sini. Tempat ini bernama Kota Kuno Baalbek. Kalau di peta lokasinya ada di sini. Di kota ini terdapat dua mahakarya yang sangat terkenal di Lebanon. Yang pertama ada kuil Jupiter yang dibangun pada tahun 16 sebelum Masehi. Kalian bayangkan, sekitar 2000 tahun yang lalu cuy. Bener-bener megah banget. Lalu mahakarya yang kedua adalah kuil Bacchus yang dibangun sekitar abad pertama Masehi atau 100 tahun setelah pembangunan kuil Jupiter yang tadi itu teman-teman. Kalian bayangkan, di timur tengah ada peninggalan Romawi sekeren ini. Kedua, kuil megah ini juga dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Kalian yang suka sejarah, kalian wajib mampir ke tempat ini, oke? Berikutnya kita akan wisata pantai, yaitu mengunjungi Pulau Palem yang letaknya di timur kota Tripoli. Tuh lihat teman-teman, pantainya bagus banget. Bersih dan terawat. Yang kedelapan, kita akan menuju kota Saida. Lokasinya ada di sini teman-teman. Yang menarik nih, kota tua Saidanya juga sangat unik. Ada lorong-lorongnya. Di
Di sini juga terdapat banyak sekali toko oleh-oleh yang berjejeran. Kalau beli jajan mending di sini aja teman-teman, daripada di kota Beirut harganya terpaut sangat jauh. Oh iya teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk mengunjungi Benoist Jounieh Summer Festival yang letaknya di kota Jounieh. Festival ini hanya diselenggarakan saat musim panas, yaitu di bulan Juni sampai Juli setiap tahunnya. Sangat ramai dan meriah banget. Festival ini juga cocok buat kalian yang lagi jomblo sambil cari jodoh cuy. Tapi beneran loh teman-teman, cewek-cewek Lebanon itu cakep-cakep. Mukanya itu kayak Mia Khalifa gitu. Mia Khalifa itu orang Lebanon ya teman-teman. Ya kayak gitulah gambaran wajah cewek Lebanon. Berikutnya kita akan mengunjungi ibu kota Beirut. Di sini ada sebuah goa yang sangat indah bernama Goa Jeita Grotto. Di dalam goa ini juga ada sungainya teman-teman. Sambil naik perahu kalian bisa menikmati keindahan goa ini. Gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke negara Lebanon? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Beirut Lebanon sekitar 14 juta rupiah per orang. Hal unik di Lebanon. Tahukah kalian teman-teman, jika Lebanon merupakan salah satu negara yang memiliki hari libur nasional tertinggi di dunia. Bayangkan saja, dalam satu tahun terdapat 19 hari libur nasional. Patut kalian ketahui juga teman-teman, jika Lebanon adalah wilayah pertama di dunia yang memiliki sekolah hukum yang dibangun pertama kali di kota Berytus atau nama modernnya yaitu kota Beirut sekitar abad pertama Masehi oleh Kekaisaran Romawi. Satu lagi nih teman-teman, buat kalian yang suka novel pasti tahu dong sama Khalil Gibran. Beliau ini adalah orang Lebanon serta dianggap sebagai penyair terlaris sepanjang masa setelah Shakespeare dan Lauzi. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan